Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Maula dengan NIM E12 2025 020078. Sini saya akan mewawancarai tentang penyakit akibat kerja, yaitu bisionis. Dengan siapa di sini, Ibu? Ibu Nunung. Baik. Di mana tempat Ibu bekerja dan pada bidang apa? Dulu saya bekerja di perusahaan tekstil Baik. yang bergerak di bidang pemintalan benang. Lalu selama bekerja Ibu pernah mengalami keluhan sesak nafas nggak? Pada awal-awal kerja ya terjadi. Baik. Lalu kapan Ibu mengetahui kalau mengalami keluhan tersebut atau sejak kapan itu? Setelah beberapa bulan bekerja, saya sering mengeluhkan sakit di bagian dada, terus batuk-batuk. Itu karena bekerja pada bidang tekstil debu kapas. Iya, Karena debu kapas. iya mungkin karena debu kapas. Lalu dengan keluhan tadi itu sangat mempengaruhi performa Ibu dalam bekerja atau tidak? Iya, sedikit banyak berpengaruh karena mengganggu konsentrasi ketika saya bekerja, diganggu batuk-batuk maka konsentrasi saya jadi buyar. Baik. Lalu menurut pengamatan Ibu nih, pada lingkungan kerja tuh cukup sering terpapar debu kapas atau enggak secara terus-menerus? Iya, terpapar. Karena di situ lingkungannya memang menghasilkan dari proses pemintalan benang itu menghasilkan debu-debu yang bertebaran yang akan kita hirup setiap hari. Oh. Terus dari perusahaan itu menyediakan alat pelindung seperti masker atau dan sebagainya tidak? Ya, menyediakan. Nah, lalu dari ibunya sendiri itu memakai atau tidak? Nah, itulah mungkin saya bisa terpapar penyakit itu karena saya kurang mentaati peraturan dari perusahaan. Oh. Jadi kadang memakai kadang enggak gitu? Iya, betul. Nah, karena ibu kadang pakai kadang enggak, ibu tetap melakukan pemeriksaan kesehatan atau? Nah, itu juga yang saya sesalkan. Saya waktu itu tidak menyadari untuk menjalani check up medis. Jadi saya itu menyadarinya terlambat setelah saya terkena penyakit. Terus menurut ibu ini untuk pencegahan agar tidak terkena atau mengurangi risikonya? Ya, harus mentaati peraturan dari perusahaan dengan Bisa. memakai alat pengaman pernapasan itu, ya berupa masker itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sebagai narasumber. Ya. Mungkin itu saja teman-teman dari wawancara saya hari ini terkait penyakit bisionis. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menambahkan informasi terkait hasil wawancara saya dan jurnal yang telah saya cari. Untuk penyakit akibat kerja ini letaknya itu pada paru-paru dan nama penyakitnya yaitu bisionis, penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kapas pada paru-paru yang dapat mengganggu derajat kesehatan para pekerja di industri tekstil. Pada proses produksi ini, kadar debu kapas itu tidak boleh melebihi nilai ambang batas, yaitu pada angka 0,2 mg per meter kubik. Nah, untuk gejala bisionis ini didiagnosis atas dasar penilaian subjektif, yaitu gejala dini berupa dada sesak atau tertekan. Nah, biasanya ditemui pada hari pertama kerja setelah libur, dan gejala ini biasa disebut dengan obstruksi akut. Untuk obstruksi kronik itu biasa ditemukan sebelum hari pertama kerja setelah hari libur atau istirahat. Nah, untuk para pekerja jika berada pada kondisi terkena debu kapas ini secara terus-menerus, jika tidak dipindahkan itu gejala tadi yang awalnya dapat disembuhkan itu malah akan menjadi menetap, dan itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menurunkan performa kinerja pada pekerja.
Bisonitis sendiri ini sebenarnya berkaitan erat dengan penyakit paru atau penyakit paru lainnya yang pernah dialami para pekerja di industri tekstil ini. Jadi persentase adanya penyakit bisionis ini biasanya lebih banyak pada pekerja yang punya riwayat penyakit paru seperti asma dan tuberkulosis. Untuk cara pencegahan mungkin bisa dilakukan dari perusahaan, yaitu dengan menyediakan alat pelindung saat bekerja seperti masker dan lain-lain agar dapat mengurangi setidaknya resiko penyakit bisionis ini. Lalu bisa dengan perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan melakukan pemeliharaan kadar debu agar kadar debu itu tidak melebihi nilai ambang batas yang sudah ditentukan secara nasional, yaitu pada angka 0,2 mg per meter kubik. Mungkin itu saja tambahan informasi pada hasil wawancara dan jurnal yang telah saya baca. Jika banyak salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.